Baik, sudah kelihatan materinya, Bu? Sudah, Ustaz. Jelas. Alhamdulillah. Bentar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Bapak dan Ibu, keluarga besar sahabat surga yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Wabil khusus mohon Bu Tuti yang memandu di pertemuan sahabat surga sore hari ini. Biasanya kajian-kajian kita setiap pekan dipandu oleh Ketua MT Sahabat Surga ya Pak Dr. Wedi. Tapi hari ini Pak Dr. Wedi masih bertugas di Serbia ya, belum pulang ke tanah air. Kita doakan mudah-mudahan Dr. Wedi yang saat ini sedang mancen tugas ya di Serbia, semoga senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Juga Prof. Endah juga hadir bersama, Masya Allah, kita senantiasa dibersamai oleh guru-guru tercinta kita. Alhamdulillah Prof. Endah, semoga senantiasa sehat, berkah selalu. Bunda Marlina juga hadir, Masya Allah. Sehat selalu Bunda Marlina. Kemudian juga Dr. Susi juga hadir yang senantiasa setia mendampingi kajian-kajian sahabat surga yang selalu mendokumentasikan, menyatat. Semoga menjadi amal jariah Bu Dr. Susi, kebermanfaatan bagi sebanyak-banyak hamba Allah sejauh jangkauan. Semoga Ibu dan Bapak yang saat ini bisa menaut hati, mengeja cinta, melingkar iman di taman surga bersama sahabat surga. Semoga ini menjadi bagian terbaik karena terindah dari amal soleh yang kita bangun bersama-sama di hari ini. Baik, Ibu dan Bapak, saya mohon maaf agak terlambat hadir. Tadi jam 10 pagi saya mengisi di Parongpong mana ya itu? Lembang ya. Kemudian selesai jam 12 dan jam 1-nya harus ngisi di Kawaluyaan Soekarno-Hatta Bapak Ibu. Dan tadi selesai jam 3 ya, jam 3. Dan tadi dari jam 3 ke rumah ternyata Soekarno-Hatta dan Buah Batu, Bu Tuti macet total ya, Masya Allah. Tadi saya sudah betul-betul berdoa dan bahkan mungkin akan mengkonfirmasi ke Dokter Susi ya. Khawatir pengajian tidak bisa dilakukan karena saya terjebak di perjalanan. Tapi qadarullah alhamdulillah sampai di rumah tadi jam 4 lebih ya. Mohon maaf saya agak terlambat Bu Tuti karena luar biasa. Hari ini perjalanan cukup macet di Kota Bandung ya. Padat merayap juga kegiatannya. Biasanya memang waktunya tidak semepet ini, tapi alhamdulillah ala kulli hal ya. Allah pertemukan kita sore hari ini, semoga ini menjadi amal dakwah, amal ukhuwah, amal jihad, dan amal jariyah untuk sama-sama memantaskan kita bersama sampai ke surga insya Allah. Baik, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, hari ini kita akan kembali mengulang lebih dalam memaknai tentang nama Allah Az-Zahiru Al-Batinu ya. Walaupun mungkin di pertemuan hari ini kita akan berfokus dulu kepada Az-Zahir ya. Dan Al-Batin ini sebetulnya dua nama Allah yang tidak terpisahkan. Az-Zahiru Al-Batinu. Allah yang maha nampak dan Allah yang maha tersembunyi ya. Bagaimana cara memahami kedua nama ini? Insya Allah nanti di kedua pertemuan ini kita akan lebih dalam untuk membahas kedua nama ini. Di pertemuan sebelumnya kalau tidak salah kita sudah menyampaikan tentang nama ini Bu Tuti ya. Hari ini kita coba perdalam agar kita betul-betul memahami dan betul-betul bisa mena'arufi
siapa Allah Az-Zahir dan Al-Batin itu. Allah yang maha nampak dan Allah yang maha tersembunyi. Bapak Ibu, tentang Allah Az-Zahir dan Al-Batin bisa kita temukan namanya di surah Al-Hadid ayat 3 ya. Di surah Al-Hadid ayat 3. Tadi ayat ini dibaca oleh Bu Tuti ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Ya. Inilah satu-satunya ayat yang memperkenalkan kepada kita nama Allah yang akan kita ta'arufi hari ini, yaitu Az-Zahiru. Allah Az-Zahiru. Cuma satu ayat di dalam Al-Quran yang memperkenalkan kepada kita nama Allah Az-Zahiru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwal awwalu wal akhiru. Dialah Allah yang awal dan yang akhir. Wadzahiru wal batinu. Yang zahir dan yang batin. Maksudnya yang nampak dan yang tersembunyi. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia atas segala sesuatu itu alimun, maha mengetahui. Inilah ayat yang diperkenalkan di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, satu nama Allah yang akan kita ta'arufi di sore hari ini, yaitu Allah Al-Zahir, dan nanti kalau ada waktu kita bahas Al-Batin, ya. Allah yang maha nampak dan Allah yang maha tersembunyi. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Al-Zahir itu dari doharo ya, artinya adalah nampak terang Bapak Ibu, jelas gitu. Ya, nampak, kemudian terang dan jelas itu. Makanya ada salah satu waktu sholat yang disebut dengan zuhur, Bapak Ibu. Ya, yang disebut dengan sholat zuhur. Kenapa Bapak Ibu disebut dengan sholat zuhur? Karena di waktu itu kita sholat matahari dalam keadaan serang terang benderang, gitu. Ya, sedang nampak sekali. Maka disebut dengan waktu zuhur. Waktu di mana matahari sangat terang, sangat nampak, dan sangat jelas sekali. Ya, maka disebut waktu zuhur. Setelah itu ada waktu asar, Bapak Ibu ya. Waktu asar ini. Apa yang disebut dengan asar, Bapak Ibu? Asar itu secara bahasa, asaro itu artinya menekan sesuatu agar bagian dari sesuatu itu keluar, Bapak Ibu. Itu namanya asar. Ya. Misalnya Bapak Ibu sedang mencuci baju, kemudian baju itu apa namanya? Kalau bahasa pere itu apa, Bu Tuti? Diperas. Diperas ya. Maka ketika kita menekan baju itu, maka bagian-bagian air yang terdalam itu keluar. Itu namanya asaro, Bapak Ibu. Namanya asar ya, begitu. Makanya kalau Bapak Ibu nanti misalnya mudah-mudahan segala kembali dipanggil oleh Allah ke tanah suci bersama keluarga tercinta ya. Nanti Bapak Ibu akan menemukan asir. Asir itu artinya jus, Pak. Yang paling terkenal di Saudi namanya asir ruman, jus delima. Kalau di Mesir namanya asir asob, jus tebu, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ke Mesir, itu pasti banyak perjalanan atau banyak jalan-jalan yang menyediakan asir atau jus favorit orang Mesir, namanya jus tebu itu. Tapi kalau di Saudi, yang paling favorit namanya asir ruman, jus delima itu. Mungkin Bapak Ibu pernah mencoba ya ketika melaksanakan umroh atau haji, kita mencoba jus delima, itu jus favorit di Saudi Arabia. Apalagi kalau delimanya itu dari Taif ya Bapak Ibu ya, terus besar-besar dan segar. Ini saya ngabibita Bapak Ibu agar segera berangkat kembali ke tanah suci ya. Teh Fida sudah berangkat lagi belum ya? Insya Allah. Semoga Teh Fida ya, karena alhamdulillah waktu Ramadan kemarin ya mendapatkan anugerah dari Ummahatul Qur'ani ya untuk bisa berangkat kembali ke tanah suci. Masya Allah, barakallah Teh Fida. Ibu Bapak Ibu, kenapa asir, kenapa disebut jus, kenapa disebut asir? Karena memeras bagian buah sehingga saripati yang terdalam itu keluar. Nah, yang keluar ketika diperas, Pak, itu namanya asir. Yang sering kita sebut dengan jus, Bapak Ibu sekalian.
Paham ya, Bapak Ibu sekalian? Itu disebut dengan asir. Karena buah itu ditekan, diperas, sehingga bagian yang terdalamnya itu keluar, saripatinya itu. Dalam bahasa Arab disebut dengan asir. Itu dari waktu asar itu. Makanya waktu asar itu waktu yang bagian terdalam juga Bapak Ibu itu keluar setelah diperas ya. Maksudnya kalau dalam bahasa kita kayak gini Bapak Ibu sekalian. Apa ya? Contoh misalnya, Bapak Ibu sekalian, waktu asar itu seperti seorang penyelam Bapak Ibu menyelam ke dalam lautan, kemudian tabung oksigennya itu sudah menipis. Ya. Nah, itu tuh perumpamaan dari waktu asar, sudah menipis. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, ketika tabung oksigen sudah menipis, seseorang yang sedang menyelam di lautan itu akan anteng di kedalaman atau segera muncul ke permukaan. Muncul ke permukaan. Kenapa? Karena itu sudah bagian tersisa ya, seperti asir tadi itu bagian yang apa? Bagian yang itunya Bapak tersisa ketika sudah diperas ya. Sama seperti waktu asar gitu. Itu sudah waktu intisarinya. Sebentar lagi habis begitu. Makanya Ibu dan Bapak sekalian, kenapa para sahabat Nabi ketika mereka saling mewasiati dengan sahabat yang lain, ya, itu selalu menjadikan surat Al-Asr ini menjadi salah satu wasiat mereka dengan sesama itu. Makanya para sahabat Nabi itu, Bapak Ibu, kalau saling berwasiat dengan sahabat yang lain, salah satu wasiatnya surat Al-Asri, wal asri innal insana lafi khusrin. Dan ini menjadi wasiat mereka dengan sesama ketika ngobrol dan lain sebagainya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena mereka saling menasihati wal asri, demi waktu yang sudah menipis yang sebentar lagi akan habis itu. Coba Bapak Ibu saya tanya, seorang pekerja di kantor ketika waktu asar akan ngapain? Ketika sudah datang waktu asar akan ngapain? Anak asar, Ustaz. Ya, iya maksudnya. Siap-siap pulang. Dia siap-siap akan pulang kan? Siap persiapan pulang, beres-beres. Betul Ustaz Asep, dia akan siap-siap untuk pulang. Seseorang petani yang sedang ada di ladangnya ketika waktu asar, dia akan siap-siap untuk pulang. Itu waktu asar Bapak Ibu, dia memeras waktu sehingga yang saripati itu muncul, artinya setelah itu akan habis semuanya itu. Makanya seorang pedagang, seorang petani ketika waktu asar siap-siap pulang. Seorang karyawan ketika sudah waktu asar siap-siap pulang. Seorang penyelam ketika tabung gasnya menipis, dia siap-siap muncul ke permukaan Bapak Ibu. Maka Ibu dan Bapak sekalian, Allah mengatakan kepada kita wal asri, demi waktu yang sudah menipis, yang sebentar lagi kalian akan pulang. Makanya Bapak Ibu ketika kita mendengar wal asri innal insana lafi khusrin, kita masih santai atau siap-siap akan pulang ini, Pak? Nah, itu Bapak Ibu ya. Makanya dalam satu hari saja Bapak Ibu, dalam satu hari. Ketika waktu asar itu waktunya apa Bapak Ibu? Sebentar lagi akan malam kan? Kan begitu ya. Makanya usia 40 ke atas itu diistilahkan oleh ulama dia sudah mencapai waktu asar itu. Usia senja, Ustadz. Nah, itu Bu Dewi ya. Waktu yang sebentar lagi akan habis dan segera pulang. Itu di usia 40 tahun ke atas ya. Makanya para sahabat itu terus membangun sebuah kesadaran bahwa sebentar lagi waktu akan habis dan sebentar lagi waktu akan pulang. Makanya mereka tidak santai dalam kehidupan ini, bergegas untuk menyiapkan bekal sebaik-baiknya. Itulah alasan kenapa para sahabat ketika saling mewasihati di antara mereka selalu menggunakan surat wal asri innal insana lafi khusrin itu. Untuk terus saling menyadarkan, jangan terlena dengan kehidupan dunia, jangan santai, jangan terleha-leha. Kenapa? Karena kita punya waktu yang sudah menipis, yang sebentar lagi akan habis dan kita akan pulang. Itu asar namanya Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu di sini ada yang sudah usianya sudah waktu asar atau masih zuhur atau malah waktu duha ini?
Semuanya waktu asar, Ustaz, semuanya. Kalau Ustaz Asep masih waktu duha ya Ustaz ya? ABG Ustadz. Nah, iya. Gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Maka saya sering sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, di surat Al-Ahqaf ayat 15 ya, siapapun yang sudah masuk ke usia 40, dia sudah masuk waktu asar ya, yang sebentar lagi akan datang malam kan begitu. Di Maka mata maghrib, pemirsa. kalau kita belum pulang Bunda Emma ya, kita masih di antara waktu asar, sebentar lagi Ghurubus Syam terbenam matahari kan. Maka siapapun yang sudah masuk usia 40 tahun, karena waktunya sudah menipis, yang sebentar lagi akan habis, kemudian dia pulang, kata ulama, harus sudah menemukan jalan pulang ke surga. Tidak boleh ada di antara kita yang sudah masuk usia 40 tahun, masih belum menemukan jalan pulang ke surga. Masih galau, masih bingung, tidak boleh, itu musibah Bapak Ibu. Apalagi siapa di antara kita yang sudah masuk usia 40 tahun, sudah menjelang asar, malah masih hanya ada di jalan-jalan yang membawa dia ke neraka, itu musibah besar. Ya. Kalau usia kita masih zuhur, usia 20 ya, atau waktu duha ya, usia 17 tahun itu, mungkin secara kasar kita masih wajar untuk bingung mana jalan surga yang akan saya tempuh itu. Masih galau, masih pilih-pilih Bapak Ibu, masih belum jelas. Mungkin tanda kutip itu masih wajar. Tetapi siapapun yang sudah masuk usia sisa, artinya 40 tahun ke atas, dia sudah waktu asar, tidak boleh lagi, belum pasti menemukan jalan pulang ke surga. Kenapa? Kesempatan sudah tidak banyak, karena sebentar lagi dia akan pulang. Betul Bapak Ibu ya? Makanya kenapa Bu Tuti, siapapun yang sudah masuk usia asar, usia sisa ya, yang sebentar lagi akan datang Ghurubus Syam, terbenamnya matahari. Kenapa disebut dengan usia torofain, di persimpangan jalan? Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kenapa orang-orang yang sudah masuk usia 40 tahun ke atas itu disebut dengan usia di persimpangan jalan? Kenapa? Saya langsung jawab sendiri karena Jalan keterbatasan. pulang Ustadz. Iya maksudnya kenapa masih di Pulang ke persimpangan Allah. jalan? Pulang ke Allah Ustadz. Iya maksudnya Bu Dewi, kenapa usia 40 tahun ke atas ulama menyebut dengan usia di persimpangan jalan? Dia seakan-akan sedang di tengah-tengah persimpangan jalan itu. Kata para ulama, karena langkah-langkah berikutnya betul-betul menentukan masa depan akhiratnya. Apakah dia mau ambil langkah kanan atau langkah kiri, ya, atau balik kanan. Itu sangat menentukan masa depan akhiratnya, Bu. Makanya Bapak Ibu, demi Allah, siapapun yang sudah masuk usia 40 tahun, langkah-langkahnya betul-betul menentukan masa depan akhiratnya itu. Makanya satu, kalau langkah-langkah kita memastikan kita ke surga, istiqomah dan jangan pernah berubah. Yang kedua, kalau langkah-langkah kita membawa kita ke neraka, cepat berubah kemudian istiqomah. Salam Bapak Ibu, saya ulang ya. Karena usia 40 tahun itu usia asar, usia yang sudah menipis, yang sebentar lagi akan habis, kemudian kita pulang, maka langkah-langkah berikutnya seperti persimpangan jalan. Langkah-langkah berikutnya menentukan masa depan akhiratnya. Ketika dia langkah ke kanan ke surga, langkah ke kiri dia ke neraka. Betul-betul menentukan itu. Maka di usia ini, siapa yang langkahnya memastikan dia ke surga, istiqomah dan jangan pernah berubah. Yang kedua, siapa yang langkah kakinya membawa dia ke neraka, cepat berubah dan istiqomah. Kenapa? Karena usia 40 tahun ke atas penentu masa depan akhirat kita itu. Apa kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Agban nas man dolla fi akhiri safarihi wa qad qarabal manjil. Serugi-rugi manusia, sebodoh-bodoh manusia, seburuk-buruk manusia, man dolla fi akhiri safarihi wa qad qarabal manjil. Orang yang tersesat di ujung perjalanan padahal sudah sangat dekat ke tempat pulang.
Nah itu Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi kalau saya lihat Bapak Ibu di Zoom ini kelihatan usia-usianya seperti waktu menjelang dari zuhur menjelang zuhur ya insyaallah. Baru 17 tahun Ustaz. Ya, Amin. kelihatan. Ya. Semangatnya Ustaz. Tidak ada dari asar menjelang maghrib ya. Insyaallah itu. Nah ini Bapak Ibu ya, zuhur itu artinya jelas, terang, benderang, nyata Bapak Ibu. Ya, makanya kenapa disebut sholat zuhur? Karena kita melaksanakan sholat di waktu matahari sedang sangat nampak-nampaknya, sangat jelas-jelasnya, sangat terang-terangnya itu. Nama disebut dengan sholat zuhur ya begitu. Mari kita lihat Bapak dan Ibu sekalian. Di surah Luqman ayat 20. Allah menghadirkan dua kata, zahiratan wa batinatan. Mari Bapak Ibu kita lihat di ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asbagu alaikum ni'amah. Ni'amah itu jama dari ni'mah, Pak. Ni'mah, ni'matan, ni'amah. Zahiratan wa batinatan. Allah telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya. Karena ni'am itu jama, Bu Tuti. Allah telah menyempurnakan. Isbag itu sempurna. Asbago menyempurnakan. Alaikum atas kalian ni'amah. Nikmat-nikmatnya. Berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang telah Allah berikan dalam hidup kita berupa anugerah itu sudah isbag, sudah sempurna. Ini harus kita betul-betul pahami dan kita betul-betul Bapak Ibu sekalian merasakan apa yang telah Allah anugerahkan dalam kehidupan kita atau apa yang telah Allah berikan kepada kita berupa anugerah itu sudah isbag, Bu Tuti, sudah sempurna. Dan ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang jadi masalah adalah banyak di antara kita yang merasa tidak sempurna dengan kesempurnaan pemberian Allah. Betul? Kenapa Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran segala nikmat yang tercurah kepada kita sudah sempurna, tapi kita merasa tidak sempurna. Ini ada apa Bapak Ibu? Ternyata yang membuat kita merasa tidak sempurna dengan kesempurnaan pemberian Allah dalam hidup kita, itu bukan karena pemberian Allah tidak sempurna, tetapi ada penyakit di hati kita yang menyebabkan kesempurnaan pemberian Allah serasa tidak sempurna. Salam Bapak Ibu. Yang membuat kita merasa tidak sempurna pemberian Allah dalam hidup kita, itu bukan karena pemberian Allah tidak sempurna, namun ada penyakit di hati kita yang membuat kesempurnaan pemberian Allah serasa tidak sempurna. Penyakit apa itu? Nabi mengatakan, Bapak Ibu, la tangduru ila man huwa fauqakum. Penyakit sering melihat yang di atas kita itu. Itu penyakit. Makanya Nabi mewanti-wanti, la tangduru illa man huwa fauqakum. Jangan sering melihat yang di atas kita. Karena kalau mata kita, Bapak Ibu, diizinkan untuk terus melihat orang-orang yang di atas kita secara fisik, secara materi, secara jabatan, maka Bapak Ibu, pelan-pelan kesempurnaan anugerah yang Allah titipkan kepada kita itu semuanya hancur itu. Terbangunlah sebuah konsep apa yang Allah berikan kepada kita tidak sempurna. Padahal sudah sempurna. Hanya kita punya penyakit yang kita biarkan Bapak Ibu di kedalaman perasaan kita untuk selalu melihat orang yang di atas kita. Saya tanya Bapak dan Ibu, kalau kita terus melihat orang yang di atas kita secara fisik, secara materi, kira-kira Bapak Ibu dengan apa yang Allah berikan dalam hidup kita makin terasa sempurna, makin terasa tidak sempurna? Ayo. Tidak sempurna Ustaz. Tuh Bapak Ibu sekalian. Makanya hadirnya rasa tidak sempurna itu bukan karena pemberian Allah tidak sempurna. Kitanya yang membiarkan penyakit itu terus tumbuh di perasaan kita untuk senantiasa melihat orang lain itu. Maka sebetulnya Bapak Ibu, kalau ingin bersyukur, Bu Tuti, gampang itu. Apa kata Nabi? Ungduru ila man huwa asfala minkum. Seringlah melihat orang yang di bawah kita. Itu kata Rasulullah itu. Ya. Maka Bapak Ibu pasangan kita, kemudian anak-anak kita, rezeki kita, dan apapun yang Allah hadirkan di kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu harus yakin
semuanya wa asbagu alaikum ni'amah. Sudah sempurna. Ya, sempurna itu. Makanya Bapak Ibu kata Rasulullah, kita jangan sering mengatakan seandainya dulu. Seandainya dulu. Karena itu min amali syaitan, jebakan setan itu. Kita selalu menginginkan Bapak Ibu kembali ke masa lalu untuk memilih pilihan yang lain itu. Ya kan? Setan menjebak kita untuk membawa kita ke masa lalu agar kita bisa memilih yang lain itu. Seandainya dulu saya sekolah di sini, seandainya dulu saya menikah dengan ini, seandainya saya dulu itu memilih ini. Setan akan terus menjebak kita untuk membawa kita ke masa lalu agar kita bisa memilih pilihan yang lain tuh, bukan yang sekarang. Makanya kita sering mendengar orang, seandainya dulu saya menikah dengan ini ya, pasti akan sering ke Baitul Mall, kan begitu. Gitu ya. Seandainya saya dulu kuliah di sini, pas sekarang menjadi pejabat. Itu dari mana kata-kata itu? Min amali syaitan, jebakan syaitan, Bapak. Kenapa? Karena kalimat itu akan menuduh bahwa apa yang telah Allah berikan dalam hidup kita tidak sempurna. Betul Bapak Ibu sekalian? Ini ayatnya. Bapak Ibu coba lihat. Allah mengatakan dzahiratan wa batinatan. Allah menyempurnakan nikmat-nikmatnya untuk kalian, zahirah wa batinah. Nikmat yang zahir, nikmat yang batin, Pak. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Nikmat zahir dan nikmat batin itu. Ini nikmat yang nampak dan nikmat yang tidak nampak, Bapak Ibu. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Karena ayat ini memberikan informasi kepada kita ada dua nikmat yang sudah sempurna yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita. Nikmat yang nampak, nikmat yang tidak nampak. Pertanyaan saya, mana yang paling indah dalam kehidupan kita? Nikmat yang nampak atau nikmat yang tidak nampak? Yang tidak nampak. Yang tidak nampak, Ustaz. Bapak Ibu, kalau keberlimpahan itu zahir atau batin? Zahir. Zahir. Keberlimpahan zahir. Kalau keindahan paras kita zahir atau batin? Zahir, Ustaz. Kalau kebahagiaan perasaan kita, Batin. ketentraman hati Batin. kita, Batin. dan Batin, Ustaz. ternyata kata ulama Bapak Ibu, nikmah batin itu azma minal zahir. Nikmat batin itu lebih indah daripada nikmat zahir. Ada nggak orang yang bilang begini, Ustadz, saya mah nggak apa-apalah, nggak berlimpah, yang penting mah happy, yang penting bahagia. Ada nggak Pak Ibu? Ada. Yang sebaliknya, Ustadz, saya pengen berlimpah, nggak apa-apa hati berantakan. Ada nggak Pak Ibu? Nggak mau. Nggak mau, Ustaz. Itu menunjukkan bahwa ternyata nikmat batin Bapak Ibu itu lebih indah daripada nikmat zahir. Bahkan punten Bapak Ibu, apa kata Sukordowi, kebahagiaan itu di sini. Bukan di sana. Kebahagiaan itu di kedalaman hati, bukan di luar kehidupan kita. Makanya penentu bahagia itu bukan nikmat zahir tapi nikmat batin itu Bapak Ibu. Kata Qardawi, as-sa'adah min huna, laisa min huna. Bahagia itu di hati, bukan di luar kehidupan kita. Maka siapapun yang sungguh-sungguh ingin bahagia, dia harus pandai menggali di kedalaman hatinya, bukan di luar kehidupannya. Demi Allah Bapak dan Ibu, banyak orang yang mengakhiri hidup dengan tragis, padahal mereka sedang ditenggelamkan dalam nikmat zahir itu. Segala punya itu. Ada nggak Bapak Ibu? Jabatan, ketenaran, tapi ternyata banyak di antara mereka yang banyak mengakhiri kehidupan dengan tragis, bunuh diri dan sebagainya. Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Saya tanya, Ustaz. ada nggak orang yang mengakhiri kehidupan dengan tragis, padahal mereka sedang mendapatkan nikmat zahir? Banyak, Ada. Ustaz. Tapi tidak ada orang yang mengakhiri kehidupan dengan tragis ketika mereka punya nikmat batin. Betul tidak? Betul, Ustaz. Makanya kalau kita ingin bahagia Bapak Ibu, kita jangan salah mencari. Carilah di kedalaman hati, bukan di luar kehidupan. Itu teorinya Bapak Ibu sekalian. Siapa yang betul-betul ingin bahagia,
dia harus pandai menggali di kedalaman hatinya, bukan di luar kehidupannya. Karena ternyata seluruh perangkat dan sarana untuk membangun istana kebahagiaan semuanya di sini, bukan di sana. Walaupun sakit hati itu di mana Bapak Ibu? Di sini. Sakitnya tuh di sini. Itu ya. Saya tanya Bapak Ibu sekalian. Musibah itu nikmat zahir, nikmat batin. Karena kata Dr. Ratib An-Nablusi, al-musibah ya ni'mah. Musibah itu nikmat. Nah, musibah itu zahir atau batin nikmatnya Bapak Ibu? Musibah itu kemasannya musibah tuh Bapak Ibu, kemasannya memang itu adalah musibah, tapi di dalamnya itu adalah sebetulnya nikmat itu. Makanya kata Ratib An-Nablusi, al-musibah ya nikmat batin. Musibah itu nikmat batin. Oh, memang kemasannya Bapak Ibu tidak ada yang suka kan dengan musibah kan, karena kemasannya buruk kan, kemasannya nggak indah. Tapi di dalamnya itu Bapak Ibu sekalian adalah sebuah keindahan. Bagaimana Syekh Ratib An-Nablusi, seorang dokter ahli tafsir, mengatakan al-musibah ya ni'mah. Musibah itu nikmat. Kenapa beliau mengatakan musibah itu nikmat? Memang kemasannya itu tidak ada yang suka, tapi di dalamnya itu Bapak menyimpan berjuta keindahan. Contoh begini, Bu Tuti. Kita sedang dapat musibah Bapak Ibu. Ya. Kemudian bangun jam 3 pagi, ambil air wudhu, pakai mukena, ampar sejadah, kita melaksanakan sholat malam. Di takbir pertama, air mata sudah menderas Bapak Ibu, memohon kekuatan dari Allah yang maha kuat, memohon kepada Allah untuk menyembuhkan semua luka-luka kita. Saya tanya, momentum ibadah dengan menderaskan air mata di sepertiga malam itu nikmat tidak Bapak Ibu? Nikmat Ustaz. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, al-musibah itu salah satu hikmahnya adalah Bapak Ibu sekalian mengantarkan kita merasakan kenikmatan dalam ketaatan. Mengurai air mata Bapak Ibu sekalian yang meminta kekuatan dari Allah yang maha kuat di sepertiga malam gara-gara kita kena musibah, itu sebuah hal yang sangat nikmat sekali. Apalagi Bapak Ibu sujud. Ketika sedang banyak masalah kemudian sujud. Itu momentum ternikmat Bapak Ibu. Kita bercerita kepada Allah tentang segala hal. Kita presentasi semuanya tentang luka kita, tentang resah gelisah kita, Bapak Ibu ya, tentang penderita kita. Kita semuanya betul-betul Bapak Ibu dipresentasikan, diceritakan, diadukan semuanya kepada Allah dalam sujud-sujud terdalam kita dan terlama kita. Itu nikmat tidak? Bapak Ibu sekalian. Makanya kata para ulama, sujud itu sebuah momentum yang sangat nikmat sekali. Yang tidak bisa diceritakan kenikmatannya, tetapi hanya bisa dirasakan oleh orang yang sedang melakukannya. Kalau sujud itu sebuah sa'ah, sebuah momentum yang sangat nikmat sekali, yang tidak bisa diceritakan tentang kenikmatannya, tetapi hanya bisa dirasakan oleh orang yang melakukannya. Bapak Ibu kita sembab ya, air mata mengalir, tetapi perasaan mulai meringan, Bapak Ibu ya, perasaan itu mulai lapang gitu. Maka tidak ada air mata yang justru meringankan perasaan kecuali air mata itu kita jatuhkan dalam sujud-sujud terlama kita itu. Kan biasanya air mata itu melukai perasaan, ini mah air mata itu menyembuhkan luka-luka di perasaan kita loh. Air mata mana Ustadz? Air mata yang kita tumpahkan ketika sujud Bapak Ibu, apalagi di sepertiga malam sok. Setiap air mata betul-betul yang menderas di pipi kita, di sujud-sujud terlama kita, di tengah malam kita itu Bapak Ibu, butiran demi butiran air mata itu pelan-pelan menyembuhkan luka-luka hati kita. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, tapi jangan. So, Bapak Ibu sekarang punya musibah dulu. Ya, kita punya musibah, silakan bangun jam 3. Silakan Bapak Ibu sujud itu. Silakan alirkan air mata ketika itu. Satu persatu butiran-butiran air mata itu menyembuhkan luka-luka terdalam di perasaan kita itu. Makanya Bapak Ibu kalau kita sudah bersimbah sepertiga malam nangis, itu ngemplong nggak Bapak Ibu? Ringan nggak perasaan kita itu? Iya, emplong. Itu. Makanya Ibu dan Bapak sekalian,
kenapa saya itu selalu ingin terus ya ke tanah suci membersamai hamba-hamba Allah yang datang ke rumahnya itu. Salah satu momen terindah yang saya rasakan adalah membawa jamaah ke Multajam. Itu momen terindah dan ternikmat bagi saya ketika melihat hamba-hamba Allah yang sedang menatap Ka'bah di Multajam. Banyak yang tidak bisa ngomong, Pak. Keluh itu. Saya tahu ingin banyak yang diutarakan, diceritakan, dipresentasikan, diadukan kepada Allah tentang lukanya, air matanya, kesedihannya, sebagainya. Tetapi kadang tidak menemukan kosakata yang cukup untuk menceritakan segalanya. Betul nggak? Kalau Pak, gini aja di Multajam itu, nggak bisa ngomong. Hanya air mata yang mewakili semuanya itu. Dan saya tahu air mata itu adalah Bapak Ibu penjelasan tentang segala hal yang ingin kita adukan kepada Allah, tetapi kosakata tidak mewakili semua perasaan yang ada yang bergemuruh di dada kita itu. Itu nikmat Bapak Ibu, ya Masya Allah. Apalagi kalau ke Multajam sepertiga malam ya, habis melaksanakan tawaf sunnah. Mematung di depan Multajam sepertiga malam. Itu momen yang sangat indah sekali. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, musibah itu nikmat batin. Karena ketika kita mendapatkan musibah, ada banyak kenikmatan yang bisa kita dapatkan. Di antaranya, kenikmatan berdua-duaan dengan Allah. Kenikmatan mengurai air mata, Bapak Ibu ya, meminta kekuatan dari Allah yang maha memberi kekuatan. Kenikmatan melaksanakan sujud-sujud terdalam kita di sepertiga malam. Nikmat semuanya. Yang kenikmatan itu, sekali lagi, tidak bisa kita rasakan kalau kita tidak mendapatkan musibah. Ya, tapi Bu Tuti kita tidak boleh kan, ya Allah berikan aku musibah agar aku bisa menikmati setiap ketaatan kepadamu. Ya nggak boleh. Tetapi Bapak Ibu coba itu. Di setiap luka, ya dari musibah-musibah yang ada, selalu memberikan sensasi kenikmatan ketika kita membangun sebuah ketaatan kepada Rabb kita itu. Setiap luka yang kita rasa akibat musibah-musibah hidup kita selalu memberikan sensasi kenikmatan ketika kita membangun ketaatan kepada Rabb kita itu. Silakan Bapak Ibu. Tilawah Bapak Ibu ya. Ketika kita sedang terluka dan hancur perasaan kita buka Al-Quran. Kita baca satu persatu, ayat demi ayat, dengan tetesan air mata. Ternyata air mata yang kita menetes di dalam ayat-ayat demi ayat yang kita baca, pelan-pelan menyembuhkan semua luka-luka yang ada. Silakan Bapak Ibu. Makanya kalau kita sedang terluka, Bapak Ibu ya, maka dampingi air mata kita itu dengan Quran, bukan dengan drama Korea, awas. Udah kita sedang terluka nonton drama Korea, terus Bapak Ibu, tisu teh balatak, Bapak dan Ibu ya, begitu. Satu film selesai, tisu teh habis balatak gitu ya. Tapi iringi air mata kita dan luka perasaan kita dengan ayat-ayat yang kita baca. Demi Allah, satu persatu ayat demi ayat yang kita baca, itu pelan-pelan menyembuhkan dan meringankan beban-beban perasaan kita. Kalau tidak percaya, silakan Bapak Ibu sekalian. Ya. Dampingi luka kita, dampingi air mata kita, dampingi kesedihan kita Bapak Ibu dengan Al-Quran. Rasakan ayat demi ayat yang mengalir, yang kita baca dengan derasnya air mata yang mengalir di pipi kita, semuanya itu seperti obat yang menyembuhkan pelan-pelan luka-luka kehidupan kita. Kan Bapak Ibu, para ulama mengatakan Al-Quran syifaun liman kasarot qulubahum. Al-Quran itu penyembuh bagi siapapun hati yang sedang terluka. Al-Quran syifaun liman kasarot qulubahum. Al-Quran itu penyembuh bagi siapapun hati yang sedang terluka. Maka tidak ada luka yang terus menganga di orang-orang yang mulai membangun keakraban bersama Al-Quran. Ya. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian ada luka-luka yang terus menganga, tak tersembuhkan, bahkan menjadi trauma? Jangan-jangan bukan terlalu dalamnya luka itu, tetapi jangan-jangan terlalu jauhnya kita bersama Al-Quran. Tolong Bapak Ibu ya. Kenapa ada luka yang terus menganga, Bapak Ibu sekalian, tidak tersembuhkan, bahkan menghadirkan trauma di kehidupan? Jangan-jangan bukan karena terlalu sakitnya perasaan kita, tetapi terlalu jauhnya kita dengan Al-Quran. Karena Al-Quran Bapak Ibu akan menyembuhkan sedalam apapun luka yang pernah kita rasakan.
Makanya siapa Ustadz yang orang cepat move on? Orang yang cepat move on itu adalah orang yang ketika terluka, dia membangun keromatisan bersama Al-Quran. Dia kembali Bapak Ibu bersahabat dengan Al-Quran. Itulah orang yang cepat move on itu. Nah kita mah kadang dibalik Bapak Ibu, luka hati dibawa ke lagu dangdut. Ya, kesedihan hati dibawa ke drama Korea. Sekarang lagi rame drama Cina. Kita ini salah membawa kesembuhan Bapak Ibu ya. Kan saya pernah katakan kepada Bapak Ibu, kalau saya ini punya iPhone Pak, saya punya HP iPhone. Kemudian HP saya rusak ini ya, Bu Tuti. Kemana saya harus memperbaiki HP ini? Tukang HP, Pak Ustadz. HP apa Bu Tuti? Ke iPhone. servis mana Bapak Ibu? Ke servis iPhone. Karena sebuah pabrik yang menciptakan produk sangat tahu bagaimana cara memperbaiki ketika produk itu rusak. Kita punya iPhone Pak rusak, kita bawa ke servis ke servis motor, ke servis langsang Bapak Ibu. Atau kita bawa ke servis HP tapi bukan iPhone, ke merek yang lain. Ya tidak akan bisa sempurna sembuh HP ini. Kenapa? Karena yang satu-satunya bisa memperbaiki sebuah produk adalah pabrik yang menciptakan produk itu, betul tidak? Kita ini buatan siapa Bapak Ibu sekalian? Buatan Allah. Ini buatan Allah. Makanya kalau ada kerusakan di kehidupan kita, Pak, datang kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan kita sangat tahu bagaimana cara memperbaiki kalau ada kerusakan di kehidupan kita itu. Ini kita bawa Bapak Ibu ke drama Korea, ke drama Cina. Hidup itu tidak seindah drama Korea, tapi juga tidak serudet sinetron Indosiar. Gitu ya. Sekalian ya. Pengalaman. Bukan pengalaman, bukan. Bu Tuti, ini ada sebuah kalimat yang sangat ini ya. Kenapa hujan itu Bapak Ibu selalu datang kadang di malam hari? Kenapa hujan selalu datang di malam hari? Karena mereka sedang bekerja sama. Yang satu menutupi luka, yang satu lagi menyembunyikan air mata. Gitu. Apa maksudnya ya? Udah itu nggak usah dicatat Bapak dan Ibu. Kita ciptaan Allah. Ketika ada kerusakan di kehidupan kita, datang kepada Allah. Dan Allah punya nama, Al-Jabbar. Al-Jabbar ini Bapak Ibu bukan masjid yang ada di mana itu. Gede bagi. Al-Jabbar. Siapa Al-Jabbar Bu Dewi? Allah yang menyembuhkan sedalam apapun luka hamba-hambanya yang datang kepadanya dalam keadaan luka dan hancur itu. Allah yang tidak akan pernah membiarkan hambanya yang datang kepadanya dalam keadaan terluka dan hancur. Allah akan sembuhkan itu. Nama Allah Al-Jabbar. Maka siapa yang sedang rusak kehidupannya, terluka perasaannya, datang kepada Allah, selalu menemukan kesembuhan. Dan Allah yang maha tahu menyembuhkan kita, menghadirkan Al-Quran. Ini obat untukmu. Makanya orang ketika bersama Al-Quran, tidak akan pernah mengalami luka, kecuali menemukan kesembuhan pelan-pelan, dan dia menemukan apa itu di dalam Al-Quran. Baik, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan nikmat dohir dan nikmat batin. Ternyata musibah itu nikmat batin. Musibahlah yang membuat kita makin dekat dengan Allah. Musibahlah yang membuat kita makin nikmat membangun ketaatan kepada Allah. Musibahlah yang membuat kita nikmat berdua-duaan dengan Allah di sepertiga malam. Musibahlah yang membuat kita nikmat mengadahkan tangan, meminta kekuatan dari Yang Allah yang maha kuat untuk menyembuhkan luka-luka kehidupan kita. Musibahlah yang membuat kita nikmat dalam hijrah kita. Musibahlah yang membuat kita bahagia dengan taubat kita. Musibahlah yang membuat kita makin nikmat hidup bersama Allah itu. Itulah alasan Syekh Ratib An-Nablusi mengatakan al-musibah ya nikmah. Musibah itu adalah nikmat batin. Tapi sekali lagi, tidak boleh minta.
Ya Allah, berikan aku musibah sebanyak-banyaknya. Karena doa kita sudah Allah tuntun di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik Bapak Ibu sekalian. Yang kedua kita lihat Ibu dan Bapak sekalian terkait dengan ini masih bahasan tentang dohir dulu ya, sebelum kita masuk ke kajian Asmaul Husnanya. Bapak Ibu coba lihat di surah Al-An'am ayat 120. Allah pun Bapak Ibu mendampingkan kembali antara zahir dan batin. Tadi di Luqman ayat berapa Bu Tuti? 20 ya. Ketika Allah mengatakan wasbagu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Di Al-An'am ayat 120 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa daru zahiral itsmi wa batinahu. Tinggalkanlah dosa yang nampak dan dosa yang tersembunyi. Tinggalkanlah dosa zahir dan dosa batin, Bapak Ibu. Ternyata Allah memberikan informasi kepada kita, nikmat itu ada dua, ada zahir, ada batin. Dan di Al-An'am 120 Allah pun menginformasikan kepada kita, dosa pun ada dua, ada dosa zahir, ada dosa batin, Bapak Ibu. Oke, tadi kan kita bahas nikmat mana yang paling indah dalam kehidupan kita, zahir atau batin? Batin. Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, mana yang paling berbahaya buat kita sebagai seorang mukmin? Dosa zahir, dosa batin? Dosa batin. Mana yang paling bahaya Bapak Ibu dalam kehidupan kita itu? Bahaya semua, Ustaz. Memang, saya kan mengatakan paling, semua bahaya, tapi paling bahaya itu yang mana? Dosa batin. Relatifnya Batin ya, Ustaz. Ternyata ulama mengatakan, seperti Nablusi Bapak Ibu ya, jadi yang disebut dengan batinul ismi itu akhtar. Dosa batin itu lebih akhtar, lebih berbahaya daripada zahir. Alasannya satu, Bapak Ibu. Alasan satu. Semua nikmat, semua dosa zahir itu disebabkan dosa batin. Itu yang pertama. Seorang Bapak Ibu, semua dosa zahir itu disebabkan dosa batin. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kenapa iblis itu tidak mau menyembah Adam? Padahal Allah memerintahkan untuk menyembahnya. Usjudu li Adam. Sujudlah kepada Adam. Kenapa iblis bermaksiat kepada Allah dengan tidak menuruti perintah Allah untuk menyembah Adam? Karena dosa batin. Sombong Bapak Ibu sekalian. Iblis mengatakan, kenapa aku harus menyembah Adam? Ana khairu minhu. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku tercipta dari api dan dia tercipta dari tanah. Api lebih mulia daripada tanah. Kesombongan bukan Bapak Ibu sekalian. Kesombongan iblis inilah yang mengantarkan dia melakukan dosa zahir, yaitu bermaksiat kepada Allah dengan tidak menuruti perintah Allah untuk menyembah Adam alaihissalam. Ada kesombongan Bapak Ibu. Makanya orang-orang yang sombong biasanya Bapak Ibu itu menolak kebenaran itu. Kan sombong itu satu menolak kebenaran dan melecehkan orang, menghina orang lain kan begitu, itu sombong. Kenapa orang-orang Quraisy itu tidak mau mengikuti syariat atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kesombongan mereka itu, ya, mereka gengsi kalau ikut agama Nabi Muhammad. Makanya Bapak Ibu ketika Abu Thalib itu mau meninggal, Nabi itu mengatakan kepada Abu Thalib, aku akan jamin kamu kalau kamu bersahadat, kan begitu. Aku akan jadi saksi di hadapan Allah kalau kamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi apa kata Abu Jahal? Kamu akan pindah dari agama nenek moyangmu? Kan begitu Bapak Ibu. Malu atuh. Masa kamu akan pindah dari agama nenek moyangmu? Kan begitu. Makanya Abu Thalib meninggal tanpa bisa mengucapkan syahadat. Karena dibisiki oleh Abu Jahal dan of the gang, Bapak Ibu. Gitu ya. Karena mereka gengsi untuk masuk dan mengakui agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bapak Ibu saya tanya, mohon izin. Kenapa putra-putra Nabi Adam itu saling membunuh Bapak Ibu sekalian? Kenapa Habil, Qabil itu saling membunuh? Karena dengki. Dosa batin, kedengkian Bapak Ibu. Makanya kesimpulan para ulama, dosa batin lebih berbahaya daripada dosa zahir, karena dosa batinlah yang mengantarkan kita untuk melakukan dosa zahir. Contoh misalnya ibu-ibu sekalian, ibu-ibu kata Nabi, ada dua kemaksiatan yang akan dilakukan oleh seorang perempuan ketika dia tidak merasa cukup dengan pemberian suaminya. Ini kan dosa batin. Dia tidak merasa cukup kan? Tidak qanaah begitu. Maka ketidakqanaah seorang istri atas pemberian suaminya akan melahirkan dua dosa zahir. Dosa yang pertama adalah tidak bersyukur. Dosa kedua adalah Bapak Ibu itu menyulut atau memprovokasi suami untuk mencari tambahan tanda kutip. Dan seorang suami ketika mentok dengan cara yang halal, dia akan mencari cara dengan cara yang tidak halal itu. Ya kan seperti itu. Makanya kesimpulan ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alasan pertama kenapa dosa batin lebih berbahaya? Karena dosa batinlah akan melahirkan dosa-dosa zahir itu. Ya. Dari contoh Bapak Ibu sekalian, dari suudzon kita akan jadi gibah, betul kan? Dari kedengkian akan menjadi gibah. Dari ketidaksukaan akan menjadi gibah. Semua itu adalah dosa-dosa batin. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian. Kenapa dosa batin lebih berbahaya daripada dosa zahir? Contoh Bapak Ibu. Kalau kita punya penyakit fisik, itu kata Syekh Ratib An-Nablusi, Pak, ilajun min amrul qalb, bisa menyembuhkan penyakit hati. Tapi kalau kita punya penyakit hati, melahirkan penyakit fisik. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Iya, Kalau Ustaz. kita punya amrodul jasad, ilajun min amrodil qalb. Penyakit fisik bisa menyembuhkan penyakit hati. Orang ketika sakit fisiknya, sembuh penyakit-penyakit batinnya itu. Sembuh kesombongannya, sembuh gila dunianya, sembuh iri dengkinya, sembuh Bapak Ibu segala kebencian kepada yang lain. Tersembuhkan ketika Allah memberikan ujian penyakit fisik. Tapi sebaliknya, kalau kita punya penyakit batin, penyakit hati, justru menyebabkan penyakit fisik. Ada banyak orang-orang yang sakit fisiknya diawali dari sakit batinnya itu, sulit memaafkan, Pak. Kemudian benci, iri dengki, itulah yang mengantarkan seseorang itu menemukan banyak penyakit fisik gitu. Apalagi kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, hati itu Bapak Ibu berpengaruh kepada fisik kita itu 80%. Saya baru tahu Bapak Ibu dari seorang dokter ya. Ternyata gatal-gatal, Bapak Ibu, gatal-gatal itu bisa disebabkan dari stres itu. Itu punten di sini ada dokter ya. Itu kira-kira nyambung. Saya tuh nggak percaya Bu Fida ya, Bu Tuti. Kenapa gatal-gatal di tubuh itu kadang datang dari stres gitu. Dari pikiran, dari hati gitu ya. Kemudian mah itu kan dari apa? Saya mohon izin Prof Endah di sini ada guru tercinta kita ya, Masya Allah. Dokter Susi dan lain sebagainya, mohon maaf. Ini para dokter, saya tidak mau bicara banyak kayak begini ya. Ini melangkahi. Tapi mohon nanti di sesi pertanyaan ada yang bisa menambah ya. Bagaimana dalam kacamata kedokteran, penyakit, betul nggak penyakit batin itu sangat berpengaruh pada penyakit fisik ya. Nah begitu. Kemudian Bapak dan Ibu, alasan yang keempat, kenapa penyakit batin atau dosa batin lebih berbahaya daripada dosa fisik? Saya tanya, ada nggak orang yang bertobat Bu, dari maksiat kepada Allah, ninggalin sholat, buka aurat, ada nggak Bu Tuti? Yang bertobat gara-gara bermaksiat, ninggalin sholat, ninggalin ini, ninggalin itu, ada nggak? Mungkin ada. Banyak, Pak. Tapi jarang orang yang bertobat dari dosa batin.
Banyak hamba-hamba Allah yang saat ini hijrah akibat dosa-dosa fisik. Tapi kadang jarang orang-orang yang bertobat dari dosa batin. Ustaz, saya hijrah. Kenapa? Saya hijrah dari dosa batin. Kenapa? Dulu saya sering suudon. Ada nggak Bapak Ibu sekalian? Itu kadang jarang itu. Karena merasa dosa batin itu bukan sebuah dosa yang besar. Makanya seakan-akan tidak perlu tobat, tidak perlu hijrah kan? Kita menemukan fakta. Banyak orang yang saat ini hijrah akibat dosa-dosa zohir, pernah tinggal sholat, pernah dosa ini, pernah dosa itu, ya, pernah ini dan lain sebagainya. Tapi jarang yang tobat. Ustaz, saya tobat. Kenapa? Dulu saya sering suudzon. Itu jarang sekalian ya. Masya Allah itu. Karena orang banyak meremehkan tentang dosa batin ini, Bapak Ibu. Ada nggak ahli pengajian yang masih iri dengki? Ada nggak ahli ibadah di masjid yang masih ada kebencian kepada saudaranya, ada suudon kepada saudaranya? Karena mereka merasa ini bukan dosa-dosa besar itu. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan di surat Yunus, wallahu yad'u ila daris salam. Allah akan membawa kita ke surga. Kenapa surga disebut dengan Darussalam? Rumah kedamaian, rumah kebersihan. Karena tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang hatinya salam, Bu. Hatinya penuh dengan kebaikan, kebersihan, kedamaian. Ada kesombongan, kedengkian, dan lain sebagainya tidak layak untuk dikesurgakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kenapa? Karena Allah mengatakan wallahu yad'u ila daris salam. Gitu. Kan begitu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, ini di antara dosa-dosa batin. Maka Ibu dan Bapak, banyak orang yang selamat dari dosa zahir. Tetapi kadang banyak yang tidak selamat dari dosa batin. Muncul dengki, muncul tidak suka sama orang, muncul suudon sama sama orang. Itu kadang Bapak Ibu kita lemah untuk mengkontrol itu, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga agar kita tidak terjebak dengan dosa zahir dan dosa batin ini. Amin. Baik Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Itulah 2 ayat di dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang zahir dan batin. Zahir sesuatu yang nampak, jelas, terang benderang, batin sesuatu yang tersembunyi. Siapa Allah Az-Zahir dan Al-Batin? Allah yang Maha nampak dan Allah yang Maha tersembunyi. Mari kita lihat Ibu dan Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah Al-Zahir itu? Yang pertama adalah huwallahu zahirun ala kulli syai'in, Bapak Ibu. Ya. Huwallahu az-zahiru ala kulli syai'. Yaitu Allah yang nampak baginya segala sesuatu. Allah yang nampak baginya segala sesuatu. Artinya, Bapak Ibu, di dalam kamus Allah tidak ada yang tidak nampak, tidak ada yang rahasia, tidak ada yang tersembunyi. Kenapa? Karena Allah Az-Zahir, Pak. Nampak baginya segala hal yang ada di bumi dan di langit itu. Mari Bapak dan Ibu kita lihat contoh. Surat An-Nisa ayat 1. Ini indah untuk kita renungkan. Ayat ini Bapak Ibu sekalian berbicara tentang pernikahan. Ya. Setelah berbicara tentang pernikahan juga berbicara tentang arham, tentang hubungan persaudaraan, arham, hubungan keluarga. Ditutup dengan innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah atas kalian Maha mengawasi semuanya. Bagi Allah semuanya nampak, Bu. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kenapa ketika Allah berbicara masalah pernikahan, berbicara masalah persaudaraan, ditutup dengan innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya atas kalian Allah Maha mengawasi semuanya. Allah Maha tahu, Allah Maha nampak semuanya di sisi Allah itu. Kenapa kalimat ini dikaitkan dengan pernikahan dan persaudaraan itu? Ini Bapak Ibu sekalian coba kita lihat ya. Pertama di ayat itu khalaqa minha zauzaha. Ya. Allah menciptakan pasangannya yaitu Adam. Setelah menciptakan Adam itu Hawa,
ya, kemudian mengembangbiakan keturunan, wal arham, dan berbicara masalah arham, Bapak Ibu, keluarga, ya, persaudaraan dari satu rahim gitu. Ditutup dengan innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha nampak, maha mengawasi, maha terang benderang, tidak ada yang tersembunyi si Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu dikaitkan dengan bab pernikahan, Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu, mari kita lihat ya kajian para ulama kita. Ini Bapak Ibu. Anta tastati' an tukhbi alfa sirrin an zauzatika. Suami istri, Pak, dalam pernikahan itu mereka menjadi orang-orang yang paling dekat dan hubungan yang paling kuat. Tapi bisa nggak kita menyimpan rahasia di orang yang paling dekat di kehidupan kita itu? Sangat bisa. Kadang suami istri, Pak, menyimpan beribu rahasia yang tak terungkapkan sepanjang usia pernikahan. Dan itu bisa. Bahkan boleh jadi ada di antara kita yang saat ini menyimpan sesuatu yang kita rahasiakan yang tidak ingin diketahui oleh pasangan kita sepanjang usia pernikahan. Padahal inilah hubungan yang paling dekat, inilah hubungan yang paling kuat di antara manusia. Betul, Bapak Ibu? Suami istri yang sangat dekat sepanjang usia sampai maut memisahkan dan surga mempertemukan, tetap di antara mereka masih bisa menyimpan beribu rahasia yang tak sempat dan tak ingin terungkap kepada pasangannya di sepanjang usia pernikahannya. Ada di antara Bapak Ibu yang sekarang masih menyimpan rahasia dari pasangan? Doh. Kali ini tidak ada ya Bu Marlina ya. Ini mau kelihatan wajah-wajah di surga semua insya Allah. Amin. Tapi Bapak Ibu, apapun kita bersama pasangan bisa menyimpan rahasia, bisa menyembunyikan sesuatu yang tidak nampak, tetapi jangan coba-coba bermain rahasia dengan Allah. Maka ditutup dengan innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah tahu pasangan Bapak Ibu, di antara pasangan Bapak Ibu tuh ada yang sedang menyimpan rahasia, ada yang sedang tidak setia, ada yang Allah tahu semuanya itu, ya. Allah tahu semuanya, Pak. Dengan pasangan kita masih bisa bermain rahasia, tapi jangan pernah dengan Allah, karena bagi Allah tidak ada kamus rahasia tersembunyi dan tidak nampak. Kenapa? Adz-dzahir. Karena Allah itu yang nampak baginya segala sesuatu. Itu Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini kata ulama Bapak Ibu, kalau kita menyimpan rahasia yang buruk kepada pasangan kita, Allah tahu nggak? Tahu, Ustaz. Dan Allah akan balas dengan keburukan. Makanya kenapa kadang dalam kehidupan kita terjadi keburukan? Karena ada rahasia-rahasia yang kita simpan di antara kita, yang itu tidak baik. Allah tahu semuanya itu, Bapak Ibu. Kamu tuh tahu rahasia kamu tuh apa saja. Rahasia kamu tuh apa yang kamu sembunyikan tuh apa saja. Allah tahu semuanya, Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu jangan ada yang tidak bagus walaupun kita sembunyikan, karena Allah tahu semuanya loh itu. Ya, Masya Allah. Allah tahu semuanya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini makna satu adz-dzahir. Allah yang nampak baginya segala sesuatu. Bahkan kata Allah, Bapak Ibu coba lihat di ayat ini. Wa ma tasqutu min waraqatin, tidak ada daun yang jatuh di kegelapan malam di hutan belantara kecuali semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada Bapak Ibu sekalian biji yang jatuh, tidak ada daun yang basah dan yang kering di hutan belantara dari jutaan daun itu, kecuali Allah tahu semuanya. Ini salah satu makna adz-dzahir. Kira-kira Ibu dan Bapak, karena waktu kita tidak mencukupi ya, ini malah masih panjang ya, karena ada dua bahasan tentang Allah az-Zahir ini. Ini kata Imam Ibnu Qayyim, Bapak Ibu. Allah itu sangat tahu, bisa tahu, nampak Bapak Ibu. Satu dzarrah itu sagir, satu bagian terkecil Bapak Ibu, dari sebuah makhluk
Allah tuh tahu mana dagingnya, mana kulitnya, sekalian ya, mana sampai ke hal-hal yang tak mungkin bisa terlihat oleh mata juga menggunakan mikroskop. Oh, Allah tahu dengan detail Bapak Ibu semuanya itu. Bahkan Bapak dan Ibu saya kata Syekh Asy'adi, Allah tidak hanya tahu tentang makhluk yang paling kecil yang tersimpan di hutan belantara di kegelapan malam, Allah pun tahu apa yang ada di 7 langitan, di 7 bumi itu Bapak Ibu. Allah tahu semua sampai ke yang terdalam di bumi, sampai lapis-lapis 7 langit ke atas pun Allah tahu semuanya. Itu kata Syekh Asy'adi. Makanya Ibu dan Bapak di sini ada yang buruk, Allah tahu tidak? Di sini Bapak Ibu ada yang jelek, Allah tahu semua itu. Makanya dari Allah Az-Zahir ini, Dr. Susi, Bapak dan Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, Teh Tuti semuanya, Teh Fida ya, semua keluarga besar sahabat surga. Makanya Bapak dan Ibu, dari sini pelajaran kita adalah satu, kita harus mulai membersihkan apa yang ada di batin kita, sebagaimana selama ini kita pun senantiasa beres-beres membersihkan apa yang ada di lahiriah kita itu. Karena baik lahir maupun batin semuanya sama, nampak sama di hadapan Allah itu. Betul tidak? Bapak-bapak sekalian. Ya. Kadang kita sama Bapak Ibu ya zahirnya mempesona, batinnya mengkhawatirkan. Gitu ya. Kita mah lahiriah kita penuh dengan kepesonaan, segala dihiasi. Tetapi batinnya sangat berantakan, penuh kesedihan ya. Di sini ada nggak Bapak Ibu sekalian? Nggak ada ya, insya Allah. Begitu. Satu ya, kita harus fokus merapihkan apa yang ada di batin kita, sebagaimana selama ini kita fokus untuk menjaga rapi apa yang ada di lahiriah kita. Karena dua-duanya sama bagi Allah. Semuanya nampak dan tidak ada yang tersembunyi. Ini Bapak dan Ibu ya. Kemudian Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Yang kedua, Pak, ketika kita memahami Allah Az-Zahir di bagian yang pertama ini, maka kita akan semakin menata niat kita ketika melaksanakan ibadah. Kenapa? Karena ibadah kita semuanya sangat terkait dengan bagaimana dan apa kabar hati kita yang tersembunyi ini. Kalau niatnya benar jadi pahala, kalau niatnya nggak benar tidak akan pernah jadi pahala. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Bu Tuti, sehari kita berapa kali melaksanakan ketaatan kepada Allah? Berapa kali? Harusnya sepanjang waktu, Ustaz ya. Mungkin puluhan kali, mungkin ratusan kali kan? Di setiap ketaatan itu ada niatnya tidak? Dan Allah tahu semuanya. Mana yang niatnya betul-betul ikhlas karena Allah, mana yang niatnya ternyata ingin mendapatkan pujian-pujian dan sanjungan selain Allah. Allah tahu semuanya Bapak Ibu. Makanya kan di pekajian sebelumnya kita membahas Bapak Ibu, salah satu hisaban panjang yang akan dijalani manusia di akhirat itu adalah orang-orang yang ketika ibadah tapi niatnya itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu Allah periksa ibadahnya, berikut niatnya itu. Satu persatu Allah periksa dan tidak ada yang luput dari pemeriksaan Allah Subhanahu wa taala. Nampak semuanya, mana niatnya benar, mana yang tidak itu. Tetapi konsekuensinya ketika niatnya benar akan jadi amal saleh. Namun ketika niatnya tidak benar tidak akan menjadi pahala itu. Malah Allah dustakan. Kadzabta, kadzabta, kadzabta. Anda dusta, Anda dusta, Anda dusta Bapak Ibu. Padahal yang datang ketika itu kepada Allah, orang yang mati syahid, orang yang sangat dermawan, dan orang yang sangat pandai Bapak Ibu dalam memahami Al-Quran itu. Tetapi Allah dustakan semuanya. Kenapa? Karena ada yang salah di hatinya ketika melaksanakan ibadah itu, dan Allah tahu semuanya. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, sahabat surga, tidak ada yang paling harus kita jaga dari semua aktivitas ketaatan kita kepada Allah, kecuali bagaimana kita memeriksa niat kita. Karena ada khawatir ada niat yang salah, yang apapun ketaatan yang kita bangun, semuanya tidak akan pernah menjadi amal soleh dan jadi pahala. Kenapa? Karena Allah tahu ada niat yang tidak benar ketika melaksanakan ketaatan itu. Nah ini Bapak dan Ibu ya, dua pelajaran terbaik yang bisa kita dapatkan dari
Makna pertama, Adz-Dzahir, Allah yang maha nampak baginya segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi di mata Allah, ya. Apapun yang saat ini kita sembunyikan rapat-rapat sampai di kedalaman ruang-ruang sempit perasaan kita yang tidak mungkin kita ungkapkan lewat kata-kata dan sebagainya, Allah tahu semuanya, ya. Nah, ini Ibu dan Bapak yang pertama yang sampaikan di hari ini. Insya Allah Bu Tuti ya, nanti di bagian kedua kita sambung dengan Adz-Dzahir bagian kedua langsung Al-Batin ya. Biar dua nama ini kita rampungkan dalam satu pertemuan sehingga kita memahami kenapa Allah disebut Adz-Dzahir dan kenapa Allah disebut dengan Al-Batin ya. Ini butuh penjelasan para ulama kita untuk membuat kita makin paham tentang dua nama yang sangat indah ini, Allah Adz-Dzahir dan Al-Batin. Ini dulu mungkin Bu Tuti ya yang sampaikan di pertemuan hari ini. Mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Saya persilakan. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khair Pak Ustadz atas luar biasa pemaparannya terkait dengan Adz-Dzahir dan Al-Batin ini. Kalau disimak sepertinya kita masih bisa menghindar dari apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, tapi di hadapan Allah ini Bisa. tidak ada yang bisa tersembunyi, Ustaz. Insya Allah. Matur nuwun Pak Ustaz. Mangga Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, dipersilakan baik melalui langsung atau melalui kolom chat. Ya. Sebentar. Baik Bapak Ibu yang nomor HP-nya belum masuk ke Sahabat Surga ya, boleh nanti di-share di message ya Bu Tuti ya, di Zoom Ya. ini. Biar nanti dari Bu Dr. Susi atau Dr. Wedi nanti akan memasukkan nomor HP Bapak Ibu ke grup WA Sahabat Surga agar kita nanti bisa silaturahim, berbagi dan lain seterusnya. Yang belum memasukkan nomor HP, emang nggak silakan Bapak Ibu disebutkan di kolom di message ya. Ya. Dan nanti akan dimasukkan ke grup WA Sahabat Surga insya Allah bersama Dr. Wedi. Enggak disampaikan Bapak Ibu, silakan. Pak Ustadz, ini dari kolom chat ada yang bertanya, mengapa iblis waktu itu tinggal di surga bersama malaikat dan Adam atau Hawa? Itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian ya. Kita tidak bisa menganalisa dengan logika sesuatu yang sifatnya gaib Bapak Ibu. Karena sesuatu yang gaib dalam kajian ulumul Quran semuanya harus berdasarkan wahyu. Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu. Walaupun sebetulnya ilmu yang kita miliki bisa menangkap hikmah sebetulnya. Tetapi ya ketika ditanya kenapa misalnya iblis itu dibersamakan bersama Adam dan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu ya. Mungkin ada banyak hikmah yang tersimpan tetapi ya khawatir semuanya subjektif karena memang ini harus semuanya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Bu Tuti. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan ibadah yang tidak sesuai dengan contoh Rasul ya? Baik Ibu dan Bapak sekalian, semua ulama sepakat bahwa amal yang diterima oleh Allah itu harus memenuhi dua syarat. Artinya tidak semua amal itu diterima oleh Allah. Hanya amal yang memenuhi dua syarat inilah yang akan Allah terima menjadi amal soleh. Ya. Yang pertama syaratnya adalah ikhlasun niyah lillahi ta'ala. Betul-betul ketika kita melaksanakannya ikhlas karena Allah. Ya, itu sesuai dengan Allah sampaikan dalam Al-Quran, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa Bapak Bu? Kenapa innamal a'malu binniyat? Karena amal itu sangat tergantung dengan niat. Makanya syarat pertama, kalau tidak terlaksana bahwa ibadah kita niatnya bukan untuk Allah, bukan hanya mencari keridhaan Allah, tetapi ada unsur yura'un nas, ada unsur ingin dipuji, diakui dan sebagainya selain Allah, maka seindah apapun ketaatan kita tidak menjadi amal saleh karena gugur di syarat pertama. Ya, begitu. Ikhlasun niyah lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Makanya Bapak Ibu,
belajar ilmu akidah, belajar ilmu tauhid ini menjadi sebuah keniscayaan. Karena susah kita untuk membangun keikhlasan di dalam sebuah ketaatan kalau kita tidak bisa mendalami ilmu akidah, ilmu tauhid ya. Bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana cara kita mengibadahinya itu. Yang kedua, syarat sebuah amal diterima itu Bu Tuti adalah ittiba'u sunnati Rasulillah. Mengikuti sunnah Rasulullah. Dan dua syarat ini harus ada di setiap amaliyah ketaatan kita kepada Allah. Ketika niatnya ikhlas, tetapi tidak mencontoh Rasulullah, kira-kira diterima nggak Bapak Ibu oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi tegaskan di banyak hadis, raddun, ditolak itu. Ketika tidak sesuai dengan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan siapa yang terusir dari Telaga Al-Kautsar Bapak Ibu dalam beberapa hadis sahih itu orang-orang yang ketika Nabi wafat mereka mengada-ngada dalam urusan agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kalau kita ibadah sesuai dengan sunnah Nabi tapi tidak ikhlas betul, diterima nggak sama Allah? Tidak. Kenapa Bapak Ibu? Karena dua syarat ini harus mutlak ada di setiap amaliyah ketaatan kita kepada Allah. Satu, ikhlas sunniyah lillahi ta'ala. Yang kedua, ittiba'u sunnati Rasulillah. Dua-duanya harus kuat. Dan itu tergambar dalam syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibadahku harus betul-betul ikhlas karena Allah dan betul-betul harus mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dua-duanya butuh ilmu Bapak Ibu. Ya, dua-duanya butuh ilmu. Makanya kajian demi kajian yang terus kita Bapak Ibu lakukan, mudah-mudahan mengantarkan kita memiliki dua syarat ini dalam setiap ketaatan kita kepada Allah. Ibadah kita makin ikhlas karena Allah dan makin mendekati sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ya buat pertanyaan dari sahabat surga ya, terkait dengan ibadah yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Turun Pak Ustadz. Mangga Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Dipersilahkan. Kita sampai 5:30 ya Pak Bu Tuti ya, karena adzan sudah sangat ini. Bapak, masih ada 4 menit lagi, mangga Bapak Ibu bagi masih ada Ini yang ada Bu Hesti ya nomornya. Mohon Bu Tuti dimasukkan nanti ke grup ya, ke grup. Ada Bu Irma juga, alhamdulillah. Jazakallah khair ibu-ibu yang sudah mencantumkan nomor HP di message. Nanti insya Allah akan dimasukkan ke grup WA ya, agar kita silaturahmi ya, berbagi dan lain seterusnya insya Allah. Enggak, masih ada Ibu, Bapak Ibu. Ini ya kata Bu Dokter, kalau kata Bu Dewi, Ustadz pengamat drakor. Tidak Bu, saya tidak tahu drakor ya, cuma tahu dari jamaah aja katanya ada drakor. Malah sekarang ada ini Bu Dewi, dracin katanya. Saya bukan penikmat ini ya, sinetron-sinetron itu. Ustadz tahu aja ada dracin. Ada Teh Ida, Masya Allah. Teh Ida sehat? Teh Ida? Alhamdulillah Ustadz sehat. Alhamdulillah, kemarin Rabu kita ketemu di kajian ya, alhamdulillah. Iya Ustadz. Sehat selalu Bu Ida, Teh Ida. Amin. Baik. Nah, nanti kalau masalah drakor mungkin bisa bertanya ke Teh Ida ya, begitu. Maklumatnya agak luas ya soal drakor. Bangga. Cukup mungkin Bu Tuti ya, tidak ada pertanyaan lagi. Bu Tuti itunya di... Oh ya. Cukup mungkin ya Bapak Ibu, ya, kalau karena... tidak ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan lagi, Kanggo Ustadz, mangga pengen ditutup pilih ayat closing statement Ustadz, mangga. Baik Bapak Ibu, hari ini mukadimah dulu ya, karena saya pun tidak banyak persiapan karena ini baru pulang dan belum menyiapkan segala hal. Ini baru mukadimah terkait dengan Allah Al-Zahir Al-Batin. Nanti akan kita dalamkan kembali Al-Zahir Al-Batin di pertemuan kedua insya Allah. Semoga Bapak dan Ibu kita terus diikat hati kita dalam kecintaan kepada Allah, dalam keistiqomahan beribadah kepadanya dan semangat berbagi kebaikan di jalannya insya Allah.
Semua kebersamaan kita dalam membangun istana ketaatan di dunia bersama sahabat surga ini mengantarkan kita menemukan kebersamaan penuh kebahagiaan kelak di surga, insya Allah. Semoga bersahabat kita di dunia ini menjadi persahabatan yang langgeng, dibersamakan sampai ke surga. Semoga wajah-wajah ini, wajah-wajah ahli surga inilah yang nanti saya tatap, mudah-mudahan di surga. Dan tolong Bapak Ibu ketika tidak menemukan di antara kita, tidak menemukan saya di surga, tolong tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Bapak Ibu pun bisa menjahit saya untuk bisa mengantarkan saya dari neraka bisa bersama-sama di surga ya. Karena Nabi menjanjikan dalam hadis lewat Imam Muslim, seorang muslim akan mencari saudaranya di akhirat karena tidak menemukannya di surga. Sampai bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaquluna rabbana yusalluna ma'ana wa yusammuna wa yahajjuna. Ya Allah, mana saudara kami? Kami tidak menemukan dia di surga. Wa kanu yusalluna ma'ana wa yusammuna wa yahajjuna. Padahal ketika dunia kami taat bersama-sama. Kata Allah, akhriju man araftum. Keluarkan orang yang kau cari itu dalam neraka dan masukkan ke dalam surga. Maka mohon Bapak Ibu berencanalah untuk mencari saya. Kita saling menyelamatkan agar bisa bersama-sama di surga. Itulah alasan kenapa sahabat surga kita bangun bersama-sama dengan Dr. Wedi, Dr. Suci ya, Dr. Prof. Endah dan lain sebagainya dengan satu harapan Bapak Ibu. Kita saling menyelamatkan kelak di surga insyaallah. Semoga mukadimah hari ini tentang Az-Zahir Bapak Ibu menjadi sebuah mukadimah untuk lanjut di bahasan selanjutnya untuk memahami siapa Allah Az-Zahir dan Al-Batin. Itu mungkin Bu Tuti, mangga ditutup dengan oleh Bu Tuti. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair Pak Ustadz atas paparan dan kajiannya. Insya Allah menjadi pembekal bagi kita semuanya sebagai jamaah MT Sahabat Surga dan bisa mengantarkan kita semuanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya Tuti, mohon maaf atas segala hilap saat memandu. Hatur nuhun Dr. Susi atas rekamannya, kemudian Teh Fida atas tilawahnya, dan Bapak Ibu yang terus membersamai di kajian Sahabat Surga ini. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.